Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi dari Sekolah SMP Bahtera sebagai koordinator Senbud dan pengurus perpustakaan di SMP Bahtera sekaligus di keanggotaan Satgas Covid yang berada di sekolah. Nah, sedikit Bapak akan menjelaskan beberapa jalur lalu lintas yang akan kalian lalui nanti ketika masuk ke sekolah. Nah, di depan di belakang Bapak ini adalah gerbang utama ya yang biasa kalian masuk ketika waktu lalu lalang ke sekolah pas PJJ beberapa minggu lalu. Nah, karena alhamdulillah SMP Bahtera masuk dan layak untuk membuka sekolah bertatap muka bersama murid-murid 25% dari jumlah siswa-siswi yang ada di sekolah. Maka dari itu jalur di sini harus benar-benar lancar dan harus benar-benar terjaga. Nah, kalau di gerbang ini, jadi ini pintu utama atau pintu masuk anak-anak SCM, siswa-siswi SCM ya. Siswa-siswi SCM yang masuk ke gerbang ini ya, yang di sampingnya ada pos Pak Ade, pos Satpam. Nah, adapun anak-anak yang terlanjur masuk lewat gerbang ini tidak apa-apa. Nah, yang jelas masuknya itu tidak melalui lobi SCM yang biasa kalian lalui, tapi langsung masuk ke sebelah kanan, belok kanan ya. Pas masuk gerbang ini belok kanan. Nah, nanti akan Bapak telusuri jalur-jalur mana saja yang akan kalian lewati. Oke? Kita lanjut. Nah, nanti kalian tidak melalui pintu masuk yang sebelah sini ya, atau melewati lobi SCM. Tapi kalian pas ketika masuk ke gerbang yang ada di Sekolah Cerdas Motohari, jadi kalian langsung belok kanan. Nah, langsung ke sini. Nanti kalian masuk dan nanti kalian akan ada arah untuk kalian menuju ke Sekolah SMP Bahtera. Oke? Nah, jadi nanti kalian lewat gerbang yang sebelah sini ya. Gerbang yang berada di Sekolah SMP Bahtera. Nah, perlu kalian ketahui Sekolah SMP Bahtera dan Sekolah Cerdas Motohari itu berada di dalam satu gedung. Namun ada dua gerbang yang dipersiapkan dan yang disediakan oleh sekolah untuk lebih dikhususkan dan supaya lalu lalang jalur masuk ke sekolah tidak paadu. Atuh paadu teh tidak bentrok gitu ya, tidak pas sedek-sedek. Jadi ada dua gerbang. Nah, gerbang yang di Sekolah SMP Bahtera yaitu ini. Nah, nanti kalian akan masuk melalui gerbang Sekolah SMP Bahtera yang tepatnya di pinggir jalan Arca Manik Endah ya. Persis di pinggir jalan Arca Manik Endah depan depot air minum Al Maksum, berseberangan dengan itu. Oke? Nanti kalian melalui gerbang ini akan dibuka setiap paginya dan akan ditutup setelah kalian pulang dari sekolah, beres bertatap muka belajar bersama dengan guru-guru di sekolah. Oke? Jangan lupa jaga prokesnya. Mantap. Nah, ada beberapa lalu lintas yang harus kalian patuhi juga, yang harus kalian lalui selama masuk ke Sekolah SMP Bahtera. Nah, apakah itu? Nanti Bapak akan ajak kalian di mana dan apa saja lalu lintas yang harus kalian ketahui supaya lancar keluar masuk dari Sekolah SMP Bahtera maupun di ruangan-ruangannya. Oke? Saksikan terus.
Nah, ini adalah gerbang masuk ke sekolah SMP Bahtera atau pintu masuk gedung ya. Pintu masuk gedung yang ada di sekolah SMP Bahtera. Nanti kalian akan melalui beberapa tanda-tanda lalu lintas ya. Tanda panah, tanda silang, dan tanda alur jalan yang akan kalian lewati. Jadi sebelum masuk ke pintu masuk, kalian ketika masuk melalui gerbang SMP Bahtera, kalian akan diperiksa sama petugas piket. Akan dikasih semprotan hand sanitizer oleh guru-guru petugas yang berjaga setiap paginya, menyambut kalian masuk ke sekolah dengan aman, nyaman, dan tetap sehat. Kalian berangkat, kalian pulang, kalian tetap sehat. Oke? Nah, ini adalah lalu lintas yang harus nanti kalian lewati. Sebelum kalian masuk, kalian akan disambut dengan guru-guru di sebelah sini untuk dicek suhu dan mendapatkan semprotan lembut dari hand sanitizer yang guru petugas piket yang dibawa. Setelah itu, kalian akan cuci tangan. Di sini setelah mengantri di jalur ini, kalian akan masuk ke kalian akan cuci tangan di sini. Nah, setelah tadi kalian melalui beberapa lalu lintas, baru awal masuk gerbang SMP Bahtera, belum masuk pintu ke gedung SMP Bahtera, kalian akan cuci tangan di sini, ya. Kalian akan cuci tangan di sini dengan baik dan aman, menjaga kesehatan, dan kalian akan sehat, semuanya sehat. Mantap. Nah, ini dia tempat kalian masuk ke area gedung SMP Bahtera. Kalian akan melalui tangga ini ya. Semuanya, tidak hanya siswa-siswi, tapi begitu juga guru-guru akan melalui tangga ini masuk ke gedung SMP Bahtera. Oke? Nah, Bapak akan pandu kalian masuk. Di sini sudah jelas ada tanda panah yang kalian harus ikuti selama berada di sekolah SMP Bahtera. Oke? Nah, ini dia tanda-tanda yang akan kalian ikuti ya. Srek. Nah, ini dia. Setelah kalian memasuki pintu menuju gedung SMP Bahtera, di ruangan awal yang akan kalian temui atau yang kalian akan lewati, yakni ruangan guru ya. Ini adalah lorong yang akan kalian lalui ketika masuk ke gedung SMP Bahtera. Oke? Paham ya? Mantap. Ini dia tanda-tanda lalu lintas yang sudah dibuat untuk kelancaran lalu lalang kita keluar masuk ruangan di sekolah SMP Bahtera. Oke? Nah, Pak, kenapa sih tanda panahnya hijau?
dua-duanya. Nah, khusus di lorong ini adalah lalu lintas tempat keluar dan masuk dari beberapa ruangan. Yang pertama ada ruang guru, yang kedua ada ruang kelas 9, dan yang ketiga ada ruang kepala sekolah, yang keempat ada ruang studio. Nah, kenapa ini dibuat tandanya hijau semua? Supaya kalian lancar berlalu lintas ya. Seperti itu. Yang jelas garis pembatasnya ini adalah garis kuning. Oke, sedikit. Kenapa jalur ini ada 2 tanda panah dengan warna yang sama? Nah, jadi khusus di jalur ini, di ruangan ini, kalian melintasi beberapa ruangan tempat keluar masuknya siswa-siswi dan para guru dari ruangan. Jadi kenapa Bapak tidak menandai tanda panah merah atau tanda panah yang lainnya? Karena kalau tanda panah merah itu artinya kalian akan menuju exit, menuju keluar. Ya, yang berada khusus di lorongan ini adalah tempat lalu lintas keluar masuk. Jadi sengaja lalu lintas ini dibuat tanda panah 2. Yang pertama arahnya masuk dari pintu masuk ke gedung ya, untuk menuju ke ruang guru, ke ruang kelas 9, ke ruang studio, maupun ke ruang ibu kepala sekolah dan ke ruangan-ruangan yang lainnya. Kenapa ada tanda panah di sini? Barangkali ada para guru dan siswa-siswi sekalian, ada yang habis dari ruang TU, dari toilet, atau dari kelas 7 dan 8, atau dari musola untuk menuju kelasnya masing-masing. Baik siswa-siswi ke kelas maupun para guru masuk kembali ke ruangan. Oh iya, Pak, tadi ada satu ruangan yang belum Bapak sebutkan. Ruangan apa itu? Yang bisa jawab kalian akan mendapatkan hadiah. Bapak tunggu, ada giveaway. Tebak ya. Ada ruangan yang belum Bapak sebut. Coba tebak. Komen. Oke, nah ini lorong pertama yang kalian lalui. Lalu setelah kalian selesai dari lorong ini, tanda panah yang berada di sini, kalian akan dipertemukan dengan pertigaan. Apakah sebelum masuk ke sekolah itu kalian akan menuju dulu ke toilet, atau langsung akan menuju ke kelasnya masing-masing bagi kelas 7 dan 8? Ya, begitu ya. Kalau nggak salah pokoknya kelas yang berada di barisan musola. Oke? Nah, yang akan kalian lalui di jalur yang ini untuk masuk ke kelas atau menuju ruangan BK atau ke ruang TU ya. Nah, ini ruangan ini. Nah, begitupun kalian yang baru masuk akan masuk ke kelasnya masing-masing langsung. Pak, gimana sih kalau kita menuju ke kelas 7? Nah, ada tandanya. Kita lihat. Tara. Nah, jadi kalian belok ke kiri. Nanti akan ada arah tanda panah hijau yang akan mengarahkan kalian ke kelas 7. Seperti ini. Yang jelas yang harus kalian perhatikan adalah kalian bisa mematuhi lalu lintas yang sudah dibuat. Maka dari itu jalur tidak akan bentrok. Meskipun kalian berpapasan dengan teman, itu akan beda jalur karena dibatasi oleh jalur terputus yang warna kuning ini. Oke. Nah, ini tanda merah
tanda kalian keluar dari kelas 7. Baik murid ataupun guru yang selesai mengajar akan melalui jalur merah ini, ya. Oke, seperti itu. Nah, apabila mudah-mudahan pembelajarannya kembali lancar, pandeminya segera hilang, kita bisa bertatap muka secara maksimal, full bersama guru-guru dan teman-teman kita semua. Ada sholat berjamaah yang kita rindukan setiap zuhur sebelum makan siang. Nah, apabila kalian berangkatnya dari kelas 7, nanti kalian akan menemukan tanda panah hijau, ya. Nah, kalian bisa langsung masuk ke tanda panah hijau. Oke, kita langsung menuju musola. Nah, begitupun tanda merah keluar dari musola, ya. Apakah kalian akan langsung ke kelas, langsung menuju tanda hijau yang berada di depan kalian? Apakah kita mau ke toilet? Kalian bisa mengikuti tanda merah. Nah, seperti ini. Ini adalah tanda panah yang akan mengarahkan kalian ke toilet ataupun setelah beres pembelajaran untuk arah jalan keluar dari gedung SMP Bahtera. Ini jalur ke toilet. Ya, ini jalur ke toilet masih tetap dengan konsep yang sama. Masuk berarti pintu hijau, keluar berarti masuk berarti dengan tanda panah hijau, keluar dengan tanda panah merah. Dan tidak lupa masih tetap dibatasi dengan garis-garis kuning terputus. Oke? Mantap. Mudah-mudahan kalian paham. Pak, gimana sih itu ada garis merah arah di dua sisi di antara garis masuk ke kelas 7. Nah, garis merah ini adalah garis untuk keluar siswa-siswi dari kelas 8 dan kelas 7, ya. Jadi lewatnya lewat garis ini. Oke? Nah, lewat garis ini. Begitupun yang berada di ruangan TU dan Wakasek bidang kurikulum Bapak Budi, ya, dan Pak Farid yang keluar dari ruangan ini keluar lewat jalur tanda panah merah. Begitupun dengan Ibu Wiwin, ya, di ruang BK melalui tanda panah ini. Seperti itu anak-anak mudah. Oke, seperti itu anak-anak, ya, penjelasan lalu lintas dan tanda panah yang ada di sekolah SMP Bahtera. Dari pertama masuk ke gedung sampai kita keluar dari gedung SMP Bahtera. Banyak tanda-tanda ini cukup sederhana dan tidak akan musingin, ya, tidak akan memusingkan kalian, namun akan memberikan kenyamanan kalian untuk melangkah. Pak, kunaon sih meniku tanda-tanda panah ini? Nah, ini adalah tanda-tanda jalur lalu lintas yang harus dibuat tiap sekolah demi menjaga kenyamanan, kesehatan kita. Di kondisi seperti ini, kita sudah melalui hampir 2 tahun pandemi ini, dan alhamdulillah diberikan kesempatan sekolah SMP Bahtera untuk bisa bertatap muka meskipun hanya 25% dari jumlah murid. Itu harus apresiasi yang sangat luar biasa, karena muka seperti sekolah SMP Bahtera karena ada berbagai hal
yang belum komplit dalam syarat dan ketentuan membuka sekolah bertatap muka bersama siswa-siswa. Jadi kita harus dukung bersama-sama ya. Kita harus ikut bersama-sama mensukseskan kesempatan ini. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa supaya kita benar-benar diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang banyak, dan tetap bisa menjaga stamina kita dengan berolahraga, keluarkan keringat. Oke? Nah, terakhir Bapak akan mengantar kalian ke jalur pulang. Ya, jalur pulang. Jadi jalur pulang jangan mengambil lagi jalur ke lorong di mana kita masuk ke gedung SMP Bahtera. Ya, jadi jangan lewat lagi situ karena tidak ada tanda panah merah untuk keluar di jalur khusus lorong ini ya. Karena lalu lintas lorong ini hanya keluar masuk dari ruangan saja. Makanya Bapak kasih tanda hijau ya. Bukan tanda keluar dari gedung. Hanya tanda dari keluar dari ruangan saja. Oke? Nah, Bapak akan tunjukin tanda keluar, tanda panah untuk keluar dari gedung SMP Bahtera. Yuk, kita lanjut. Setelah kalian selesai melaksanakan pembelajaran bertatap muka bersama teman-teman dan para guru yang mengajar di kelas kalian, kalian akan diarahkan untuk keluar dari gedung dengan tanda panah merah yang sangat besar, lalu akan diikuti dengan tanda panah merah ya, kecil-kecil untuk arah dimana kalian keluar dari gedung SMP Bahtera. Yuk kita lanjut. Nah, ini dia tandanya ya, masih dengan tanda kuning yang menjadi batas kalian antara tanda panah hijau dan tanda panah merah. Nah, ini dia jalur keluar yang sudah dibatasi oleh tanda panah kuning. Oke. Nah, ini dia tanda panah merah akan membawa kalian menuju keluar gedung. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini nih. Jangan sampai kalian ketika selesai pembelajaran kalian kembali lagi keluar lewat lobi atau pintu sekolah Cerdas Mutohari. Jadi lewat ke sana ya. Kita mulai biasakan. Kita taati peraturan bersama-sama. Untuk pintu keluar dari gedung sekolah SMP Bahtera, kalian ketika selesai turun tangga, kalian akan langsung keluar di pintu depan ya. Tanda panahnya sudah jelas, diarahkan menuju keluar gedung SMP Bahtera. Oke? Paham ya? Nah, di sini pun masih ada garis kuning terputus yang menjadi pembatas kalian dalam berlalu lintas di gedung SMP Bahtera. Nah, ini dia pintu keluar sekolah SMP Bahtera. Ya. Itu. Nah, seperti itu anak-anak ya. Sedikit penjelasan tentang lalu lintas atau arah petunjuk keluar masuk di gedung SMP Bahtera. Sederhana. Kalian tinggal ingat-ingat saja. Kalau hijau berarti masuk, kalau merah berarti keluar. Oke? Mantap? Mantap ya. Pak, kenapa itu di pintu keluar kita menuju pintu keluar gedung menuju pulang ke rumah ada garis hijau? Nah,
Yang kalian maksud adalah garis ini ya. Sengaja Bapak kasih garis hijau ini adalah lalu lintas untuk guru-guru yang sudah berada di gedung dan guru-guru sekolah cerdas Mutohari yang berkeperluan untuk masuk ke aula, atau guru-guru SCM yang sudah dari beberapa ruangan yang ada di bawah ini ya. Ini lalu lintasnya untuk jalur masuk ke sekolah. Atau ada tamu dari dinas atau dari mana, kita ada 2 jalur untuk mengarahkan ke sekolah kita, ke gedung kita. Nah, ini dia. Nah, itu oke? Cukup paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, seperti itu ya, lalu lintas keluar masuk di sekolah SMP Bahtera. Apabila kita taat peraturan, kita memahami dan kita melaksanakannya dengan baik, insya Allah tidak ada tubrukan, tidak ada yang melanggar, yang keluar dari ruangan atau yang keluar dari gedung malah jalan di garis hijau. Tapi tetap kita akan benar-benar terjaga apabila kita bersimpangan dengan teman kita, dengan guru kita ketika berada di gedung SMP Bahtera. Seperti itu, oke? Mudah-mudahan kita dapat bisa melaksanakannya dengan baik, bisa mentaatinya dengan baik. Program yang kita lakukan menjadi baik. Program yang kita lakukan menjadi lancar kita laksanakan. Seperti itu. Jangan lupa ingat kata Bapak tadi. Jangan lupa ingat kata Bapak tadi. Ketika Bapak ngobrol di atas, ada satu ruangan yang belum Bapak sebut ketika masuk ke sekolah SMP Bahtera. Jawaban pertama yang tepat akan dapat hadiah. Hadiahnya itu apa? Kejutan dong. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah spesial. Oke? Giveaway. Oke, segitu aja. Oke, seperti itu ya yang dapat Bapak jelaskan, yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan kita semua selalu diberikan kesehatan, dan setiap harinya kita bisa menikmati kembali suasana sekolah bersama teman-teman kita meskipun bergantian, terjadwalkan, oke? Karena baru seperti ini yang dapat kita usahakan. Mudah-mudahan kedepannya pandemi selesai, kita semua maksimal bisa bertatap muka dengan teman-teman keseluruhan, dengan guru-guru, dan banyak yang akan kita lakukan. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alan nabi wa alaihi sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.